Halo, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran agama hari ini. Saya berharap teman-teman semua, anak-anakku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu selalu mendapat berkat dari Tuhan. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas, selalu kita undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita. Maka, seperti biasa juga, silakan baca teks doa ini, boleh dibaca secara langsung maupun dalam hati masing-masing. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hierarki dan kaum awam, peranan hierarki, dan juga nanti hubungan antara hierarki dengan kaum awam. Saat ini kita akan melihat tema yang baru atau bab yang baru yang tidak lagi berkaitan dengan tema sebelumnya, yaitu tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja. Kita akan membahas tugas yang pertama hari ini yaitu tugas liturgia atau tugas menguduskan. Baik, hari ini saya akan menampilkan terlebih dahulu video yang berkaitan dengan doa. Dalam pembelajaran ini tentang menguduskan ini, sebenarnya bukan hanya doa yang mau dibahas, tapi salah satu yang sangat menonjol dalam tema ini adalah berkaitan dengan doa. Maka kita lihat dulu video berikut ini. Salah satu bukti atau tanda kita disebut orang beriman terletak pada aktivitas doa kita. Dalam arti, kita disebut orang beriman jika kita mau dan selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah di dalam berbagai kesempatan hidup. Mengapa? Karena ternyata hanya orang berimanlah yang pernah dan mau berdoa, entah apapun agamanya. Sementara orang yang tidak beriman atau para ateis itu pasti tidak pernah berdoa. Nah, apakah arti atau makna doa yang sebenarnya? Silakan ikuti katekese santai ini tentang doa. Karena doa adalah tema yang sangat luas, maka saya akan membuatnya dalam beberapa serial. Ini adalah serial pertama. Di serial pertama, katekese tentang doa ini, kita mau membahas arti doa secara umum menurut Gereja Katolik. Menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 2559, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Allah atau suatu permohonan kepada Allah untuk memperoleh hal-hal yang baik. Dalam doa ini bisa dikatakan bahwa manusia di depan Allah itu seperti seorang pengemis anugerah dan rahmatnya. Nah, agar manusia bisa mendapatkan rahmat atau anugerah itu, maka manusia harus bersikap rendah hati, karena kerendahan hati itu adalah dasar dari doa. Lalu bagaimanakah pengertian doa secara umum? Di sini saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, doa adalah persekutuan kita dengan Allah. Yang kedua, doa adalah sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Allah di dalam keheningan. Yang ketiga, doa adalah cara mengaktualisasikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Yang berikut, doa adalah dialog atau perbincangan kita secara personal dengan Allah. Dan yang kelima, doa adalah cara untuk berkomunikasi secara intim dengan Allah. Nah, Anda pasti sudah mempunyai pemahaman tersendiri tentang makna atau arti doa. Saya yakin dengan itu. Kalau Anda berkenan membaginya, silahkan nanti Anda tulis di kolom komentar ini.
Dari manakah kita mempunyai kebiasaan untuk berdoa? Atau siapakah yang mewariskan tradisi berdoa kepada kita? Jawabannya adalah yang pasti dari para nabi atau tokoh-tokoh penting dalam kitab suci. Akan tetapi, tradisi doa yang kita hidupi saat ini, kita wariskan dari Yesus. Di dalam Injil kita bisa menemukan ada begitu banyak kisah di mana menceritakan Yesus sering berdoa sendirian. Contoh, yang pertama, Yesus berdoa setelah bangun pagi. Ini bisa menjadi yang kita warisi sekarang seperti doa pagi. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Yang kedua, saat malam tiba, Yesus berdoa. Ini menjadi doa malam yang kita wariskan hingga saat ini. Dalam Markus 6 ayat 46 dikatakan, setelah Yesus berpisah dari para murid, ia pergi ke bukit untuk berdoa di sana. Yang ketiga, sebelum Yesus memilih para muridnya, dia berdoa. Ini menjadi doa discernment yang bisa kita wariskan saat ini. Jadi kita perlu berdoa atau kita selalu berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Dalam Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi setelah Yesus berdoa itu, barulah dia memutuskan untuk memilih 12 rasulnya. Yang keempat, saat akan menderita, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi ini saya sebut sebagai doa galau. Dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 42 tercatat jelas di sana bahwa kemudian Yesus menjauhkan diri dari para muridnya kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu dikatakan ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Contoh yang kelima adalah saat Yesus bergantung di salib, saat Yesus menderita, dia juga berdoa. Ini adalah sekaligus doa penyerahan kepada Allah. Dalam Lukas 23 ayat 46 dikatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian dikatakan, ia menyerahkan nyawanya. Dari 5 contoh ini, saya bisa mengatakan bahwa ternyata memang Yesus itu adalah pendoa ulung. Dia selalu berdoa dalam berbagai kesempatan hidup yang dia alami. Saat dia bersyukur, dia berdoa. Saat dia galau, dia berdoa. Saat dia menderita, dia berdoa. Isi doanya juga bukan hal-hal yang muluk. Isi doanya bukan agar kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi kepada dirinya. Doa yang Yesus panjatkan itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi demi kepentingan orang banyak, terutama demi kepentingan para muridnya dan juga para pengikutnya. Ini contoh ini sangat gamblang atau begitu jelas dijelaskan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Itu adalah tema atau ayat yang sangat luas di mana Yesus berdoa bagi para muridnya. Satu hal yang menarik lagi adalah bahwa ternyata Yesus tidak hanya berdoa, tetapi dia juga mengajari muridnya untuk berdoa. Makanya lahirlah doa Bapa kami yang sangat terkenal. Demikian juga Yesus menyuruh para muridnya berdoa agar mereka selalu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Makanya dalam Lukas 22 ayat 40 dikatakan, setelah tiba di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Lalu doa yang paling bagus itu kira-kira doa apa saja sih? Inilah pertanyaan yang seringkali saya dapatkan dari umat. Banyak orang bertanya kepada saya tentang doa yang paling bagus itu doa mana sih? Nah, untuk itu kita akan membahas itu di episode selanjutnya. Oke, kita sudah melihat video yang tadi berkaitan dengan doa. Itu nanti selalu kita kaitkan dengan kekatolikannya.
Maka hari ini sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang tugas liturgia atau tugas menguduskan itu, saya ingin mengharapkan dari anak kami juga membuat satu video. Video ini tak usah video yang harus hebat-hebat, video yang sangat sederhana. Isinya nanti begini: kamu memberikan penjelasan tentang bagaimana atau fungsi doa itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Apakah nanti ada kesamaannya dengan video yang tadi, atau mungkin juga ada kaitannya dengan peranan hidupmu karena doa, karena sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka kamu juga mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan. Kemudian nanti dalam video itu juga kamu juga menjelaskan bagaimana kamu atau aktivitas doamu sehari-hari. Apakah misalnya kamu berdoa setiap kali melakukan kegiatan, atau misalnya seorang Katolik selalu mendoakan 3 kali Salam Maria misalnya. Maka di sini nanti diminta buatlah satu video yang isinya nanti seperti berupa kesaksian hidup tentang doa. Jadi saya harap video ini tidak panjang-panjang atau tak usah harus berdurasi yang lama, singkat, padat, jelas. Maka saya kira jelas. Kalau nanti ada yang tidak jelas tentang pembuatan video ini, boleh komunikasi langsung lewat WA dengan saya. Silakan dilakukan.